Ku hati menyembahmu Yesus jamah kami, penuhi kami dengan kuasa yang hebat. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Bapa Yahweh, Bapa kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu melalui pujian-pujian kami. Kami tahu Bapa Yahweh telah bertakhta di atas pujian orang percaya. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami rindu juga untuk memberkati kami dengan kebenaran dafar-Mu Bapa. Berapi kami dengan kuasa-Mu Bapa. Siapakah mempelai-Mu tidak lebih dari segumpal tanadanya, tapi apabila Bapa pakailah menurut kehendak-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Pakailah bibir mulut mempelai-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu. Kau saja yang dinyatakan. Kuasa setan dalam apapun yang mencoba merintangi pemberitaan kebenaran, menghambat pemberitaan yang kami sudah patahkan dalam nama Yesus Mesias. Kuduskan kami terkena hati telinga seorang murid, agar kami dunia mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Berbicaralah di tengah kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Mesias. Kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Sahabat Shalom. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Mesias. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan lewat puji-pujian, dan kembali kita akan belajar kebenaran daftar yang saya percaya akan menjadi pegangan kita dan juga menjadi berkat, karena Tuhan mau kita juga mengalami berkat dari pemberitaan kebenaran. Nah, hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita bagaimana memiliki fokus hidup yang benar. Nah, Tuhan taruh di hati kami satu pekan ini tentang fokus kita kepada Tuhan, fokus yang benar. Nah, saudara, kita akan belajar tentang firman Tuhan, bagaimana seorang percaya yang memiliki fokus hidup benar-benar hanya kepada Tuhan, bukan mengabaikan yang lain, tapi saudara, mana yang lebih utama. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran daftar tentang fokus hidup yang benar. Nah, ini memang saya susun ini agak lama karena saya pikir ada sambungannya besok. Jadi kita mengalir saja, dan kita akan membuka firman Tuhan di dalam sebentar. Kita baca dulu di dalam Ibrani 12 ayat 2 ya. Mari kita bangkit berdiri.
Kita akan membacakan kebenaran Daftar Ibrani 12 ayat yang kedua, kita akan baca bersama-sama. Bisa ikuti slide. Nah, kita bersyukur slide kita sudah terang benderang sehingga warna apapun bisa dengan jelas ya. Jadi luar biasa ya. Kita baca 3-2 mulai. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesua yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Elohim. Katakan amin. Dia persilakan duduk. Jadi kita melihat bagaimana penulis suratan Ibrani kepada orang Ibrani, dan memang penulisnya ini tidak mencantumkan nama, tapi ada beberapa pendapat, beberapa paham, beberapa riset yang mengatakan bahwa Rasul Pauluslah penulisnya. Dari segi gaya bahasa dan juga ada kode etik di ayat-ayat terakhir, itu dia katakan salam kepada saudara kita Timotius. Nah, yang kenal dekat ini dengan Timotius itu Rasul Paulus ya. Rasul Paulus dekat sekali karena Timotius adalah anak rohani yang mengembalakan jemaat di Efesus. Mengapa Paulus tidak terang benderang menyampaikan bahwa ini tulisan? Dari gaya tulisannya, dari kupasan teologinya, saudara bisa kita mengambil gambaran bahwa penulisnya Rasul Paulus. Mengapa dia tidak cantumkan nama? Tentunya ada alasan-alasan. Salah satunya dia itu latar belakang orang Yahudi. Amin. Memberitakan kepada orang Yunani masih lebih bagus. Tapi kalau memberitakan kepada orang Yahudi, terus mereka tahu latar belakangnya, belum tentu diterima. Nah, itu hasil-hasil penelitian. Nah, hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita tentang fokus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesua. Artinya satu arah. Ya, fokus itu makanya saya kasih di slide awal itu ini menggambarkan satu fokus dari kamera. Fokus kamera itu sangat tajam dan sekarang sudah dikembangkan melalui ponsel-ponsel yang kekuatan tangkap gambar itu sudah kuat sekali. Itu yang namanya fokus. Dan gambar yang diambil itu sangat tajam. Apalagi ponsel-ponsel sekarang canggih, ada yang 108 megapiksel. Kalau kita mau kilas balik dulu, pertama kita pegang ponsel kan 2 megapiksel, ya kan? Tapi sudah terang. Saya punya HP dulu Nokia 6600. Dia cuma 2 megapiksel, tapi terang hasilnya. Nah, apalagi sekarang kan sudah ada yang 12 sudah mulai ketinggalan. Ada yang 13, sekarang ada yang 48, tapi ada lagi yang terbaru 108 megapiksel. Sehingga orang tidak berat-berat lagi membawa kamera-kamera. Nah, pasti akan lebih dikembangkan. Jadi inilah yang dinamanya fokus. Apa sih definisi fokus? Fokus berarti mengambil semua sumber informasi, ide lalu disalurkan pada satu tujuan. Nah, sebuah fokus sungguhlah penting karena tanpa fokus jelas dan kita tidak akan pernah bisa mencapai apa-apa. Nah, fokus secara umum ini fokus ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan mengarahkan, memberi perhatian, memberi pandangan ke sasaran, atau secara umum definisikan di mana seseorang memberikan perhatian khusus kepada satu hal dan mengabaikan sesuatu yang lain. Fotografer kalau mau mengambil satu fokus, dia akan memblur gambar-gambar di sekitar. Dan ada juara-juara foto itu mereka memblur gambar di atau pandangan yang ada di sebelah kanan atas bawah, hanya mengambil satu fokus.
Saudara, itulah fokus. Tapi kita mau berbicara tentang fokus secara rohani, saudara. Nah, penulisan mata yang tertuju kepada Yesua itu dalam bahasa Inggris dikatakan fixing our eyes in Yesua, ya. Fixing our eyes in Yesua. Kita kasih pas, kita kasih tepat. Artinya benar-benar tujuan kita, fokus hidup kita kepada Yesua. Itu fixing. Kita membuat memang benar-benar tidak melenceng, tidak bergeser dari Yesua itu. Mata tertuju kepada Yesua, fixing in your eyes di dalam Yesua, ya. Fixing our eyes in Yesua. Artinya memang saudaraku yang kekasih, tujuan hidup orang percaya, fokus hidup orang percaya, utama itu harus mata tertuju kepada Tuhan kita. Amin. Digambar saja. Jadi mari kita melakukan, saudaraku yang kekasih, mengarahkan pandangan hidup kita, mengarahkan kehidupan kita benar-benar bukan ke sasaran, tapi kita membuat pas, fixing, ya saudara. Itu benar-benar saudara yang kekasih tertuju, mata kita tertuju kepada Tuhan kita Yesus. Nah, pertama dari pelajaran kita, saudara, fokus orang percaya dikeluarkan dalam bukunya, ya, Purpose Driven Life. Dia katakan fokus orang percaya harus lebih besar dari tujuan prestasi pribadi, dari kemuliaan pribadi, dari saudara yang kekasih, hal-hal yang menyangkut individual. Karena manusia kan lebih sekarang kepada apa? Egosentris, lebih berpusat kepada diri sendiri. Tapi fokus seorang percaya itu harus melebihi prestasi pribadi, harus melebihi cita-citanya, melebihi karir dalam kehidupan. Karena banyak orang memang di lapangan lebih fokus kepada masa depannya, masa depan keluarganya, masa depan anak-anaknya, masa depan karirnya, sehingga mulai mengabaikan fokus utama. Bahkan orang lebih mengedepankan ambisi, mengejar, saudara yang kekasih, semua yang dikejar oleh dunia. Tapi anak-anak Tuhan harus melebihi. Fokus kita kepada Yesus lebih dari prestasi atau pencapaian pribadi, karir, ambisi, ketenangan pikiran, mau suka senang, melebihi semua itu. Bahkan lebih besar dari sekadar fokus untuk keluarga. Bagaimana masa depan pendidikan anakku, bagaimana pendidikan, ya, pokoknya seperti itu. Kebutuhan bagaimana. Seringkali manusia terputar-putar itu tuh. Fokusnya hanya untuk dia dan untuk saudara semua ambisi-ambisi pribadi. Tapi Tuhan mau, saudara, kita harus melebihi ini. Makanya harus ada yang saudara pengorbanan lah seperti ini. Nah, dengan kata lain, bagi orang percaya, saudara, pencapaian cita-cita, kedudukan, kekuasaan, kekayaan, atau kesuksesan itu bukan fokus utama. Karena di luar sana banyak orang membuat cita-cita, kedudukan, prestasi, kekuasaan itu sebagai fokus yang utama. Sebenarnya itu hanya salah satu alat untuk mencapai fokus yang lebih tinggi lagi di dalam kehidupan orang percaya. Haleluya. Efesus 2 ayat 10 menuliskan, kita ini buatan Elohim, diciptakan dalam Yesua Masiah untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Elohim sebelumnya. Artinya, saudara, kita diciptakan, sentralnya itu di dalam Yesua. Pusat kehidupan kita ya ini di dalam Yesua tadi. Seperti penulisan Ibrani tadi, mata tertuju kepada Yesua. Tujuan Tuhan menciptakan kita tidak lain, saudaraku yang kekasih, harus di dalam Yesua memuliakannya, saudara. Untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama. Itu
saudara. Karena Tuhan punya tujuan menciptakan kita. Bukan cuma sekedar beranak cucu, bukan sekedar memulai bumi, tapi tujuannya saudara dikasih supaya umat ciptaan yang paling mulia ini memuliakan Dia. Amin. Ya, memuliakan Dia, mengagungkan Dia di dalam Tuhan kita Yesus. Itu luar biasa. Dan ini banyak belum dipahami, saudara. Banyak orang hanya boleh dikatakan hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup, tapi hidup untuk makan. Lebih kepada perkara-perkara dunia daripada perkara-perkara yang di atas. Makanya di dalam Kolose pasal 3 ayat 1, pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas. Jadi semua aktivitas dan gerak-gerik orang percaya tujuannya adalah Tuhan Yesus. Kita baca lagi ayat ini, 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi entah kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Elohim. Jadi semua aktivitas kehidupan orang percaya, semua aktivitas orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, tidak ada lain saudara yang lebih utama selain untuk memuliakan Dia. Kita bergerak, kita makan, kita minum. Karena memang manusia itu kan multitasking, begitu banyak sekali kesibukannya. Tapi Tuhan mau saudara, biarlah semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan Bapa di surga. Karena apabila kita terpisah, saudaraku yang kekasih, atau hidup sendiri, kita itu ya boleh dikatakan tidak berguna lah, seperti itu. Kita sendiri ya tidak penting, hanya suatu kebetulan dan akan berakhir dengan kesia-siaan. Makanya Tuhan mengatakan dalam kebenarannya, baik di dalam kitab Mazmur, kitab Pengkhotbah, saudara, orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, dia hanya seperti binatang yang akan dibinasakan. Jadi hanya sekedar hidup. Dan memang banyak sekali sekarang ini orang-orang yang hanya sekedar hidup, sekedar mengisi kehidupan. Tapi fokus utama mereka saudara tidak ada. Fokus mereka hanya terputar-putar di dunia ini. Sebenarnya sebagai orang percaya yang telah diciptakan, fokus kita jelas. Biarlah kita pakai kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jadi ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan orang percaya. Kalau manusia tanpa Yesus, manusia yang di luar Yesus, itu akan sia-sia. Itu hanya saudara kasih hidup tapi akan mengalami kebinasaan. Tapi Tuhan tidak mau terjadi kepada orang percaya. Orang percaya harus memiliki fokus yang benar. Haleluya. Sebab oleh Dia segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi diciptakan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik takhta, kekuasaan, pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah semuanya kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi tujuan penciptaan kita saudara, tujuannya tidak lain, apapun yang ada di dunia sebenarnya tujuan itu hanya bagi Dia, hanya untuk Dia, bukan untuk siapa-siapa. Kemuliaan hanya Tuhan kita saudara. Amin. Semua pencapaian manusia sebenarnya harus dipahami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ini yang Tuhan mau. Fokus di dalam Yesus seperti ini. Berarti kita memang mengarahkan pandangan, mengarahkan semua aspek kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus. Nah, kita mau belajar fokus yang telah ditetapkan oleh Yesus. Apa yang Yesus lakukan, saudara? Saudara, kalau kita baca di dalam Matius 26 ayat 2, sebelum penyaliban Dia mengatakan, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Yesus tahu fokus utamanya, saudara. Dia datang ke dunia,
supranatural. Tidak, saudara. Dia mau datang, fokus utamanya supaya orang-orang itu diselamatkan. Amin. Tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak lain adalah menyelamatkan kita. Karena apa? Manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, dan korban-korban dalam perjanjian lama tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi sebagai Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh mujizat, Dia datang, saudara yang kekasih, tujuan atau fokus utama supaya saya dan saudara itu mengalami keselamatan. Sampai Dia katakan kepada murid-murid, 2 hari lagi, itu waktu sudah memproses penyaliban. Haleluya. Jadi 2 hari lagi Dia katakan Dia akan diserahkan. Nah, Dia telah menetapkan fokus, saudara. Ada arah yang jelas, ada sasaran yang jelas, dan sasarannya tidak melenceng. Fokus itu telah dibuat, saudara, dari sejak masih kecil. Lukas 2 ayat 49 ya. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Kita tahu peristiwa ini. Bagaimana Maria dan Yusuf kebingungan. Sudah seharian mereka cari-cari Yesus ada. Nah, kalau anak lain lagi pesta pora, anak lain lagi bermain-bermain, karena itu kan perayaan Sukot juga waktu itu. Pokoknya perayaan besar. Yesua ada di bait suci. Ketika papa mamanya tanya, nak, mengapa engkau menyusahkan kami? Contoh begini. Malah dia bilang, bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ini bisa jadi cerita panjang ini. Kalau Yusuf tidak takut Tuhan, siapa kami Papa? Maria pun akan lagi, Papa mana ini? Ini nak, aku ibumu. Ya, bisa saja dengan Papa. Tapi Yesus sejak 12 tahun Dia telah memiliki fokus. Amin. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita membuat fokus nanti sudah hari-hari terakhir? Kita membuat fokus, saudara yang kekasih, ketika kita, saudara yang kekasih, boleh dikatakan sudah kejepit. Karena banyak orang seperti itu. Hidup boleh dikatakan semau gue, hidup seenaknya, tidak mempedulikan Tuhan. Nanti hari-hari terakhir baru mencari Tuhan, cari pendeta, mengabaikan perkara-perkara surga. Banyak orang seperti itu. Tapi ternyata Yesus dari kecil dia sudah tahu fokus kehidupannya saja. Sampai di kayu salib Yohanes 19:30, dia tidak melenceng dari fokus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkata, ya sudah selesai, atau is finished. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Belajar daripada Tuhan, saudara. Sekalipun harus ada penghinaan, ada penyaliban, ada pembunuhan, ada ancaman, ada kesakitan, ada sorrow di sana, saudara, dia tidak kehilangan fokus. Amin. Ya, fokusnya, saudara, memang dia harus mati. Karena kalau dia tidak mati di kayu salib, kita semua tidak mengalami keselamatan. Karena upah dosa jelas adalah maut, dan korban-korban perjanjian lama tidak dapat mengampunkan dosa. Itu akan berulang-ulang. Jadi akan terus menjadi, saudara yang kekasih, bagian dari hidup. Lalai dalam hal korban akan dilempari batu sampai mati dan sebagainya. Jadi Yesus luar biasa. Dia memberikan teladan kepada kita. Mungkin orang berkata, dia Tuhan, dia betul, dia Tuhan. Tapi ingat, dia datang, dia menjadi manusia 100%. Filipi pasal 2. Artinya tahu apa itu kesakitan. Amin. Tahu apa sakit hati dibenci. Tahu apa saudara yang kekasih dihina. Tahu apa itu diludahi, saudara. Dia jadi manusia 100%. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Jadi kalau orang berpikir dia Tuhan, iya betul. Tapi ingat, waktu dia datang, dia memang 100% manusia, tapi bukan manusia biasa. Dia manusia luar biasa. Amin.
Sehingga Pilatus mengatakan, Ecce homo, lihatlah anak manusia. Anak manusia tidak terkontaminasi dengan dosa. Dia jadi manusia 100%, tapi manusia 100% benar-benar luar biasa. Dengan manusia ciptaan, saudara, banyak kekurangan kelemahan. Haleluya. Sekalipun dia merasakan kesakitan, dia tidak melenceng dari sasaran, sehingga kesakitan yang menimpa dia tidak membatalkan fokusnya untuk mengerjakan itu sampai selesai. Haleluya. Paulus meneladani fokus Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Masiah? Atau siapakah yang dapat memisahkan dari fokus utama hidup itu? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Ini luar biasa. Makanya Paulus berkata, ikutilah teladanku. Karena apa? Dia telah mengikuti teladan Yesus. Dan ini memang menjadi tantangan bagi kita, saudara. Karena akan datang satu saat di dalam kitab Wahyu ada orang yang mati ditentukan oleh pedang, ada yang mati ditentukan karena kelaparan, penganiayaan. Satu saat itu akan terjadi, saudara. Tapi kalau orang fokus, Stefanus ketika dia fokus, batu itu tidak dirasakan waktu dia dirajam. Amin. Waktu dia dirajam, malah dia lihat kemuliaan Elohim. Dia lihat penglihatan luar biasa di surga. Orang kalau fokus, batu tidak akan membuat dia takut. Cucuran darah tidak akan membuat dia takut. Pedang tidak akan membuat dia takut. Orang kalau fokus, cercaan, hinaan, sakit itu dia tidak akan mundur. Tapi kalau masih tersinggung, tapela sedikit, tersinggung sedikit, tapela besar, belajar, saudara. Bagaimana kalau ada penindasan? Bagaimana kalau ada kesesakan, penganiayaan, kelaparan? Kalau masih orang boleh dikatakan tak sontong sedikit, tapela besar, berarti fokus kita harus diperbaiki. Amin. Fokus kita, saudara, orang yang fokus dia tidak akan peduli. Biar dia dihinakan, saudara, dia tidak akan peduli. Karena arahnya jelas. Ya kalau memang melenceng dari fokus itu yang mudah sekali, ya, mudah sekali terpengaruh. 1 Korintus 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berani tanpa fokus, ya. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Dan pernyataan terakhir Paulus, dia katakan 2 Timotius 4 ayat 7 waktu dia dieksekusi, sudah mau dieksekusi pemerintah Roma, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir atau sasaran atau fokus, dan aku telah memelihara iman. Luar biasa itu. Ini jadi teladan bagi kita semua, saudara. Jadi pegangan, saudara. Intinya kalau kita fokus, apapun yang membuat kita menderita, apapun yang coba-coba melecehkan iman kita tidak akan bergeser. Sekalipun ada harga bayar. Nama orang-orang yang mau fokus, kita baca di dalam Ibrani pasal 11, ada yang digergaji, dipenjarakan, menahan lapar, haus, dingin, dan sebagainya. Tapi memang ini Tuhan ingatkan, saudara. Sebab besok ketika waktu itu tiba, ingat saja kepada Yesus, tertuju saja kepada Yesus. Saya percaya Tuhan tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Nah, Tuhan Petrus ini kan sakit, kalau dicubit juga sakit. Tapi saya percaya ketika Stefanus dirajam, malah dia lihat penglihatan, saudara juga pasti begitu, saya juga pasti begitu. Amin. Tapi kalau suka dulu, ya saya ingat dulu, ya, ini kesaksian saya. Saya dulu nakal, suka tato, pokoknya suka tato, suka potong tangan. Waktu saya fokus untuk potong tangan, ini dulu, ya, ini kesaksian, ini tidak boleh diikuti, ini dosa. Saya tidak merasakan sakit waktu saya potong-potong, pakai silet tak cukup, pakai pisau.
Nah cukup juga saya boleh dikatakan tambah jeruk. Ya jeruk apa ini? Orang Manado bilang lemong ikan. Tadudu, dia sakit. Artinya ketika saya fokus, saya rasa tidak sakit. Nah di dalam dosa saja seperti itu. Bagaimana kalau kita fokus kepada Yesus? Jadi itu ilustrasi saja. Sehingga Paulus, Tuhan Yesus tidak kehilangan fokus sekalipun ada penderitaan. Paulus pernah salah fokus dah. Dia katakan dia pernah disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Pendirian dia hukum Taurat Farisi, artinya memang Farisi itu kalau suruh beri 10% dia kasih 20%. Farisi yang memelihara adat istiadat sampai dengan perbuatan jintan, selasi yang tidak diperintahkan dia kasih. Dia kalau suruh puasa 1 minggu 1 kali, dia puasa sampai 2-3 kali. Ini orang Farisi. Dia kegiatannya penganiaya jemaat. Kebenaran dalam mentaati hukum Taurat tidak bercacat, tapi dia katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Yesus. Memang seperti itu kalau kita mau fokus. Sekalipun ada pengorbanan, memang Tuhan mau jangan sampai kita salah fokus. Amin. Orang bilang biar dulu dia mantan pemabuk, mantan pencuri, mantan pembunuh, daripada dia jadi mantan pendeta. Amin. Banyak sekarang jadi mantan pendeta. Nggak apa-apa, kita mungkin jadi mantan pembunuh dan sebagainya, mantan gelap semua. Tapi jangan jadi mantan anak Tuhan. Anda berarti sudah kehilangan fokus. Jadi sekarang Paulus pernah salah fokus, tapi dia mengatakan ketika ketemu Yesus, dia telah menemukan fokus utama. Haleluya. Nah, apakah fokus utama orang percaya di dalam Yesus? Fix your eyes in Yesus. Apa itu fokus? Yang pertama, mari kita tetap mengerjakan, menyelesaikan tugas pelayanan yang telah diberikan kepada kita. Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena Yesus kalau bekerja tidak setengah-setengah. Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Tujuannya datang ke bumi, ya, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadamu untuk melakukannya. Jadi Yesus punya tugas, sekalipun nyawa taruhannya, dia tetap selesaikan. Makanya ketika di kayu salib dia katakan tadi, is finished, sudah selesai. Sehingga dia katakan di dalam Yohanes 17, aku mempermuliakan kau dengan cara menyelesaikan. Ya, kita punya tanggung jawab semua. Dalam pelayanan ada tanggung jawab, dalam keluarga ada tanggung jawab. Sebagai anak-anak, sebagai orang tua, kita punya semua tanggung jawab. Nah, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Itu adalah cara hidup kita, cara memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Haleluya. Bahkan memberikan totalitas hidup kita di dalam Yohanes 12. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi saudara, orang yang malah berkorban, termasuk berkorban nyawa, dia mendapatkannya untuk kehidupan kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi luar biasa. Mari kita berikan kehidupan kita untuk Tuhan. Fokus hidup kita untuk Tuhan. Haleluya. Kita lanjut lagi. Ya, tidak egosentris, tapi untuk keselamatan orang lain juga. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Hamasiah telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi tidak lagi hidup secara egosentris, berpusat kepada diri sendiri, sasarannya hanya dirinya sendiri. Semua yang dia kerjakan hanya untuk dirinya sendiri. Tapi Tuhan
mau mengajarkan kepada kita, orang yang telah diselamatkan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Amin. Jadi seperti itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tidak hidup untuk diri sendiri lagi, tapi untuk Dia. Ini terutama untuk Tuhan, baru untuk sesama. Makanya di dalam Matius 20 sudah jelas, mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan itu sama, ya, sama nilainya. Haleluya. Yang keempat, fokus kepada Yesus berarti harus segambar dengannya, sekalipun ada harga bayarnya. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu akan menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Hamasiah menjadi nyata dalam kamu. Jadi jelas, kalau kita fokus kepada Tuhan Yesua, fix your eyes in Yesua, itu secara kasih ada penderitaan. Supaya apa? Supaya gambar Yesua itu nyata di dalam kehidupan kita. Gambar Yesua, apa yang Yesua alami, yang kita tahu bersama saudara. Dia mengalami proses, bahkan sampai mati di kayu salib seperti yang sudah kita baca di awal. Jadi orang yang mau fokus kepada Dia, kepada Yesua, bukan tidak mungkin ada pergumulan, bukan tidak mungkin ada penderitaan. Jadi kalau anak-anak Tuhan berpikir ikut Yesua itu senang-senang terus, ketika ada pergumulan mengeluh, ketika ada pergumulan saudara yang kasih kecewa dengan Tuhan, ketika ada pergumulan saudara yang kasih meninggalkan Tuhan, berarti kita belum segambar dengan Yesua. Nah, orang-orang yang mau fokus di dalam Dia memang harus seperti Paulus gambarkan, menderita sakit bersalin, atau perempuan yang mau melahirkan. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Mesias atau Mesias telah hidup. Roma 8. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi memang seperti itu. Tuhan mau kehidupan saya dan saudara, fokus kehidupan kita memang tidak bisa tidak harus mengarah kepada Yesua, sekalipun harus mengikuti teladan Yesua. Mungkin kita berkata Yesua telah mati di kayu salib dan telah membebaskan kita, betul. Tapi ada saja Tuhan memproses kehidupan kita, meluaskan pergumulan di dalam kehidupan kita, baik pergumulan ekonomi, pergumulan dalam keluarga, pergumulan kesehatan. Tujuannya jelas, supaya kita memang serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Jadi tidak beda gambar. Jadi gambar ini bukan cuma sekedar fisik saja, ya. Bukan cuma fisik, tapi juga pada kesamaan sifat dan karakter. Karena itu memang dari Kejadian 1 ayat 26 Tuhan sudah katakan, baiklah kita menjadikan anak manusia serupa dan dengan gambaran atau serupa dengan kita, ya, segambar dengan kita. Berarti ada kesamaan sifat dan karakter. Haleluya. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena seluruh kepenuhan Elohim berkenan di dalam Dia. Jadi jelas menjadi serupa dengan manusia berarti ada harga mati yang tidak bisa kita tawar. Nah, karena saudara, orang-orang yang akan sampai di surga adalah orang-orang yang telah mencapai titik kesempurnaan di dalam Yesus. Makanya dia katakan, sempurnalah kamu sebab aku sempurna. Matius 5 ayat 8. Orang yang suci hati akan melihat Elohim. Artinya serupa dengan gambaran Tuhan Yesus, saudara. Mencapai titik kesempurnaan di dalam Yesus. Nah, tentunya ini ada satu pengorbanan. Dengan kekuatan kita sudah seringkali disampaikan, kita tidak akan bisa.
Kita butuh saudara yang kasih kebenaran daftar. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh saudara yang kasih kesetiaan dalam Tuhan, supaya benar-benar memang kita ini menjadi serupa, menjadi sempurna, menjadi segambar dengan Tuhan Yesus. Jadi ke surga itu bukan main-main. Memang bukan main-main. Ke surga itu saudaraku yang kekasih, bukan ya boleh dikatakan orang asal hidup saja. Makanya sering diingat-ingatkan, masuk kerajaan surga itu sempit. Masuk kerajaan surga itu saudaraku yang kekasih bukan semudah orang yang mengomongkan sesuatu, tidak. Masuk kerajaan surga harga matinya adalah harus serupa dengan gambar Yesus. Bagaimana dengan orang yang asal hidup saja? Bagaimana orang yang tidak mencapai kesempurnaan dalam Yesus? Ya tentunya Tuhan katakan orang yang suci hati akan melihat Elohim. Sebaliknya orang yang tidak suci hati tidak akan melihat Elohim. Nah, gampang kita sudah belajar tentang bagaimana kemurnian hati, bagaimana hati orang benar terlalu banyak saudara. Tapi kita yakin kalau kita mau memfokuskan diri kepada Tuhan Yesus, Dia dengan kekuatannya akan memampukan kita. Amin. Jadi tidak gampang saudara. Orang di dalam kerajaannya nanti adalah orang-orang yang sudah mencapai titik keserupaan, titik kesempurnaan. Jadi itu, makanya dengan kebenaran-kebenaran damai yang disampaikan itu membuat kita semakin serupa dengan Yesus, serupa dengan karakternya, serupa dengan pemikirannya, serupa dengan fokusnya. Makanya dengan penyampaian kebenaran akan membuat karakter kita dibentuk, pikiran kita dibentuk, hati kita dibentuk. Karena manusia kan ya boleh dikatakan punya free will. Tanpa diarahkan, tanpa diberitahukan, manusia bisa lupa saudara. Ketika Yesus berkata kepada Lewi, ini Lewi juga lucu ya. Dia sebenarnya harus melayani Tuhan, tapi kok melayani di cukai. Ketika Yesus berkata, ikutlah aku, Lewi segera meninggalkan meja cukai. Dia pemungut cukai. Markus 9:14. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Ini luar biasa Lewi, dia pejabat di rumah. Pemungut cukai berarti dia pegawai pajak. Tapi ketika datang panggilan Tuhan, dia langsung berdiri meninggalkan meja cukai. Terus ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, katanya, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Artinya fokus pelayanannya, walaupun dia saudara dikenal ya pada saat itu, karena semua orang Israel dibaptis oleh Yohanes. Tapi dia katakan, lihatlah, ia harus semakin besar, aku semakin kecil. Orang yang fokus dengan Tuhan, dia akan mengabaikan kemuliaan pribadi seperti tadi. Dia akan mengabaikan ambisi pribadi. Dia akan mengabaikan cita-cita pribadi. Yang dia ingin biarlah Yesus semakin besar di dalam kehidupan. Amin. Adakah Yesus semakin besar di dalam kehidupan kita? Atau ego kita, atau nama kita yang harus lebih besar? Belajar kepada rasul-rasul, pada nabi-nabi, mereka menyatakan Yesus. Memang secara manusia kalau di gambar ini Yesus seolah-olah kecil dengan Yohanes Pembaptis, ya. Karena Yohanes yang membaptis dia, tapi Yohanes katakan jangan lihat aku, lihat dia yang harus semakin besar. Haleluya. Ada yang ingin ikut Yesus? Lukas 9 ayat 59 sampai 62. Dia katakan begini ya, salah satu ayat. Lalu berkata kepada seorang lain, ikutlah aku, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Yesus dengan radikal dan frontal, orang mati kuburkan orang mati. Amin. Tapi engkau beritakanlah Elohim. Mana-mana kalau ikut Tuhan seperti itu.
Jadi biarkan orang mati menguburkan orang mati. Karena memang di Israel itu kalau berkabung lama, sampai 70 hari. Apalagi kalau bangsa balsam, kalau orang-orang penting meninggal itu 70 hari berkabung. Dia bilang mau ikut Tuhan, baru 70 hari di muka mayat terus. Tuhan bilang dia Jo, ada kode penting. Nggak ada kalau memang musuh-musuh iko, lapas itu. Biar orang mati menguburkan orang mati. Haleluya. Jadi Tuhan mementingkan kalau memang mau segambar dengan Yesua, harus saudara kalian kasih fokus kepada Dia. Ada juga aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tapi Yesus berkata, setiap orang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Elohim. Ini luar biasa kata-kata di dalam firman Tuhan yang disampaikan Yesus. Nah, yang berikut saudara, fokus atau jadi sama serupa seperti Yesus harus mati juga bagi dosa. Kita baca dulu. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, artinya mata kita, fokus kita bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup pada Elohim dalam Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Elohim sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Elohim untuk jadi senjata-senjata kebenaran. Ini ada kupasan tentang dosa itu di slide 50 sampai 61. Nah, jangan juga menoleh ke belakang. Orang yang sudah ikut Tuhan jangan menoleh ke belakang, ya. Ini ayat-ayat Filipi 3:13 sampai 14. Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku untuk satu fokus, yaitu memperoleh hadiah atau upah, yaitu panggilan surgawi. Orang-orang yang telah menetapkan fokus untuk Tuhan, orang-orang yang saudara kasih telah menetapkan sasaran untuk Yesua, Tuhan tidak akan membiarkan. Amin. Ada upah saudara, jerih payah kita ada upah. Pengorbanan kita saudara, kesetiaan kita dalam beribadah, dalam mengangkat pekerjaan Tuhan, semua ada upah. Ketika Petrus berkata, kami telah meninggalkan keluarga, pekerjaan, Tuhan katakan apa? Hari ini saja engkau akan mendapatkan hasil 60 sampai 100 kali lipat, bahkan plus kehidupan kekal di surga. Artinya Tuhan tahu orang-orang yang benar-benar fokus, Dia akan memelihara. Jadi lupakan saja yang telah di belakang kita, jangan ingat-ingat lagi. Ini di dalam Yesaya 43:18. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ini saya kasih satu gambar yang sudah menjadi sejarah. Ini adalah istri Lot. Ini tiangnya, tiang garam. Ini orang yang menoleh ke belakang. Saudara lihat, ini perempuan, tapi harus jadi batu karang atau tiang garam, karena menoleh ke belakang. Orang-orang yang telah menetapkan fokus kepada Tuhan, terus masih berbalik ke belakang, itu pasti akan mengalami yang namanya kegagalan, mengalami yang namanya saudaraku yang kasih. Bisa saja dia tidak mengalami seperti istri Lot yang jadi tiang garam, tapi kegagalan bisa saja terjadi. Amin. Jadi mari saudara, lupakan yang di belakang kita. Orang yang fokus kepada Tuhan harus melupakan yang di belakang. Haleluya. Terus lagi, ada prioritas. Seorang prajurit yang sedang berjauh tidak memesinkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, ini gambaran prajurit, ya, mempertaruhkan nyawa. Dia tidak pusing kehidupan, dia tidak memusingkan dirinya. Sekalipun yang seperti yang sering saya sampaikan, mungkin dia bisa membunuh 1000 orang, tapi ada satu yang pasti membunuhnya. Tapi namanya dia sudah fokus jadi prajurit. Makanya kalau jadi tentara sekarang,
Sumpahnya jelas, membunuh dan dibunuh. Memang seperti itu. Bahkan mereka punya slogan itu berdarah-darah di latihan sekalipun daripada berdarah di pertempuran. Tapi mau tak mau seorang prajurit memang harus mengalami yang namanya pertempuran. Tapi dia tidak memusingkan diri dengan soal-soal kehidupan. Saya percaya kita ini adalah milik Bapa Yahweh. Kita semua ini saudara yang kekasih adalah umat-umat tebusan. Tentunya Tuhan pasti bertanggung jawab untuk masalah penghidupan kita. Amin. Soal-soal penghidupan jangan meragukan. Yang penting kita tetapkan prioritas dengan Tuhan. Haleluya. Nah, yang ke-8 adalah fokus berjaga-jaga di dalam doa. Nah, fakta saudara di lapangan memang manusia sulit untuk berdoa. Itu sudah terbukti ketika ada di dalam peristiwa Yesua sudah mau dibunuh atau ditangkap. Yesua tahu manusia itu sulit berjaga-jaga dalam doa, sehingga ia berkata, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurun tetapi dari lama. Manusia sulit untuk fokus dalam doa. Seringkali nanti ada pergumulan, itu kata pemazmur ya. Ada pergumulan baru mencari Tuhan. Sehingga Tuhan harus ingat-ingatkan, tidak mampukah kamu berjaga-jaga 1 jam saja di dalam doa. Berjaga-jaga di dalam doa berarti kita ada fokus, karena peperangan kita bukan darah dan daging, tapi saudara kekuatan setan. Nah, orang yang tidak berjaga-jaga di dalam doa itu bisa dikalahkan. Ya, terus. Nah, dengan kata lain seseorang akan sulit berdoa jika ia tidak merasa membutuhkan Tuhan. Ini yang menjadi persoalan sampai sekarang. Orang-orang apalagi merasa mampu, oh kita kok banyak doi, oh kita kok ini ada kerja, oh kita kok sehat-sehat. Biasa orang-orang yang merasa mampu, mereka tidak butuh doa. Saya sudah 20 tahun lebih melayani, saya sudah lihat orang-orang yang mampu, orang-orang merasa kuat, mereka orang-orang yang tidak butuh Tuhan. Betul. Di lapangan seperti itu, bahkan bisa mengatur Tuhan. Nah, sehingga Tuhan ingatkan di dalam Mazmur 34 ayat 16, 18, dalam kesesakan, dalam penderitaan, mereka berseru, aku mendengarkan. Artinya jangan tunggu ada kesesakan. Coba Pak Yudi baca dulu itu Mazmur 34 ayat 16 dan 18. Seringkali manusia nanti butuh Tuhan baru berdoa. Bisa baca lagi? 16 dan 18. Silakan. Betul tulisan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. 18. Wajah Tuhan tentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Oh. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka ia akan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Ya, namanya Tuhan juga punya sifat mendengarkan. Tapi apakah nanti kita dalam kesesakan? Apakah nanti kita membutuhkan Tuhan baru kita berteriak-teriak? Ya, Tuhan sifatnya suka mendengar. Tapi kalau kita fokus dengan Tuhan, ada persoalan, tidak ada persoalan. Ada pergumulan, tidak ada pergumulan. Ada kebutuhan, tidak ada kebutuhan. Tetap kita fokus, amin. Kita fokus di dalam doa, saudara. Doa itu kekuatan. Doa itu nafas. Jangan kurang ini mulai lagi sungguh-sungguh dari Torah. Ya toh, ini juga tamparan loh bagi kita yang kurang suka berdoa. Ini bukan edit, ini betul. Ini anjing yang dilatih betul. Kalau kurang mulai lagi sungguh-sungguh dari Torah, berarti Torah sudah kehilangan fokus. Amin berarti. Nah ini jangan apa, ini saja contoh. Makanya daripada telenovela 1 hari ada
jadwal puasa, jadwal malam dia 1 bulan 1 kali. Apalagi kalau kita merasa Tuhan sudah tidak lama datang, perbanyaklah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, orang yang tidak membutuhkan Tuhan ya akan sulit berdoa. Tapi kalau dia butuh Tuhan, dia pasti akan berdoa. Belajar ke Moli ini, dia suka berdoa. Melakukan perintah, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Mata selalu berbicara pandangan, bicara fokus. Fokus berarti kita melakukan kebenaran. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan oleh Yahweh Elohimmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Back on the right track, kembali ke jalur yang benar. Jangan breaking in the line, jangan merusak di jalur atau keluar jalur of the line. Jangan saudara. Tapi back on the right track, kembali ke jalur yang benar. Lakukan itu dengan setia, biar mata kita senang memandang saudara perintah-perintah dan jalan-jalan Tuhan. Waspada, jangan jadi candu atau syarat. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan candu atau syarat, pesta pura, kepentingan dunia, kemabukan yang akan menjadikan jerah. Ya, contoh seperti ini, orang lebih suka yang namanya minum, mabuk, pesta pura tanpa mempedulikan Tuhan. Nah, kalau Tuhan datang tiba-tiba, ini pasti jerah. Karena sedangkan orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi orang-orang yang cuma mementingkan pesta pura. Tuhan bilang jangan sampai candu ya, atau syarat berat dengan hal-hal dunia. Apa yang dapat merusak fokus kita? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mammon. Saudara, hal yang paling disukai apa? Bisa uang, bukan cuma Mammon ya. Bisa hobi, bisa makanan, bisa fashion. Nah, kalau kita mau fokus harus berkonsentrasi kepada satu saudara. Place of agreement. Tempatkan hati kita, tubuh jiwa roh kita saudara kepada satu tempat. Amin. Nah, ini salah satu contoh. Orang kalau fokus begini, dia masih baik, dia peroleh habis itu. Ada kan di video-video anak kalau mau ambil hero yang mana musuh bertobat. Ini masih kecil bagi semua puluh. Aduh, bagaimana kalau yang besar dia puluh dia. Jadi kalau orang Tuhan katakan kalau orang sudah fokus ke satu Tuhan, udah di situ dia. Karena manusia itu bukan omnipresent. Manusia tidak bisa hadir di mana-mana. Makanya Tuhan bilang fokuskan diri. Kalau Tuhan, Mammon ya Mammon. Haleluya. Place of agreement. Setujukan kita saudara, tempat kita, tujuan kita. Carilah dahulu kerajaan Elohim serta kebenaran. Yang ini kurang mau ditambahkan. Tuhan bilang itu dicari, saudaraku yang kekasih, dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tentu saja harus juga kita pahami, bukan berarti kita harus meninggalkan pekerjaan, bukan meninggalkan keluarga, bukan meninggalkan sahabat dan sebagainya. Tapi apa yang dimaksud adalah meletakkan dan mengabdi kepada Tuhan adalah prioritas atau di urutan pertama. Amin. Jangan kita melayani Tuhan, kita mengabaikan keluarga. Melayani Tuhan kita tidak pusing terhadap anak-anak sendiri bagaimana. Oh yang tidak melayani orang solo hanya urus rumah tangga. Mungkin suami pulang, ya mudah-mudahan itu ibu ya ini ilustrasi saja ibu Nancy. Pak minum jo kopi. Pas ternyata Pak Mason buka kamar, mana nih kopi mah itu kan? Aduh, kopi kok ternyata. Jadi cari praktis kan sama, itu kopi juga. Karena semalas dia mau baterai air, ya susah dia sana kopi kok.
Jadi suami cari kopi, hasil kopi kok yang dibuat sama kopi. Jangan saudara. Hebat melayani, khotbah kiri kanan, tapi mengabaikan juga keluarga tidak bisa. Itu memang karena memang dari Yerusalem dulu. Jadi walaupun kami juga sebagai mempelai, kami juga punya tanggung jawab di keluarga. Saya katakan seperti ini. Saya juga tahu Pak Beni, Bu Lydia, Pak Yudi, ada juga tanggung jawab. Walaupun ada tuntutan harus standby 1/24, betul. Tapi ingat, fokus juga bukan mengabaikan yang lain, amin. Tapi yang memprioritaskan. Artinya begini, hal yang begitu menyita waktu kita itu yang telah menjadi fokus kita. Semua yang menyita waktu kita itulah yang telah menjadi Tuhan. Seperti tadi saya sudah bahas, manusia bukan omnipresent. Dia ingin 100% dengan Tuhan, dia juga ingin 100% dengan tugas-tugas, tidak bisa. Memang harus menetapkan prioritas, tapi jangan mengabaikan yang lain. Yang penting harus lebih pada Tuhan. Makanya Tuhan katakan, jika kau mengasihi ayah ibu, keluarga lebih daripada aku, engkau telah memberhalakan keluarga. Amin. Tuhan tidak larang kita mengasihi, memang itu perintah, tapi yang utama harus ada. Haleluya. Kekhawatiran juga bisa menghambat fokus kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Karena memang sekarang banyak orang, saudara yang kasih, lebih kepada prioritas utamanya apa? Makanan. Lebih prioritas utamanya apa? Rumah tinggal. Lebih prioritas utamanya apa? Pakaian, tas-tas mahal. Nah, apa? Tapi jangan mengabaikan. Jangan ada kekhawatiran. Tidak terelakkan bahwa manusia hidup bukan hanya dari firman Tuhan saja. Walaupun Tuhan katakan manusia bukan cuma hidup daripada roti, dari firman, tapi secara manusia juga tidak lepas dari yang namanya sandal yang kita pakai, pangan yang kita makan, papan tempat tinggal kita, saudara. Tapi dalam konteks Matius 6 ayat 25, kebutuhan jasmani juga merupakan hal penting dalam hidup kita. Tentunya bisa membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Makanya banyak orang, saudara yang kasih, kalau dia tidak memprioritaskan Tuhan, tidak menetapkan Tuhan sebagai fokus utama, dia bisa mengabaikan hal-hal luar, mengabaikan ibadah, pertemuan-pertemuan. Yang apa betul kalau tersinggung, Tuhan lupa ketemu. Haleluya. Dan saya percaya kita semua di sini tidak mengabaikan Tuhan. Kita terbukti hadir saat itu karena kita mau memprioritaskan Tuhan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Jadi kalau kita memang sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Singa-singa muda bisa merana kelaparan, tapi orang benar akan dipelihara. Amin. Jadi Tuhan luar biasa. Yang penting kita terus fokus dulu. Nah, yang ketiga yang menghambat fokus adalah orang-orang yang egosentris, hanya sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa demikian firman Yahweh semesta alam? Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Artinya lebih kepada urusan pribadi. Rumah jangan lagi kita berbicara secara fisik ya, tapi secara rohani. Kita ini bangunan Elohim, kita ini bait Elohim. Amin. Ada orang lebih menyenangkan dirinya sendiri daripada menyenangkan Tuhan. Sehingga Paulus mengatakan ada mencari kesukaan manusia atau kesukaan Elohim. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Jangan sibuk dengan diri masing-masing.
Kalau terus sibuk dan terlampir ke ya urusan orang sendiri ya, Tuhan bilang ya aku menghapuskan. Tuhan sedih loh kalau orang tidak memprioritaskan dia. Tuhan sedih ciptaannya itu mengabaikan dia, cuma sibuk dengan urusan dirinya sendiri, rumahnya sendiri. Ya kalau kita mau kembangkan juga, saya percaya rumah Tuhan harus tetap ada, tidak menjadi runtuh. Rumah Tuhan itu berbicara pelayanan. Saudara berkorban dalam pelayanan ini sudah berjalan 4 tahun kapilkan tanggal 12. Saya percaya pengorbanan kita di dalam mengangkat pekerjaan Tuhan, Tuhan juga tidak akan lupa. Amin. Dalam kitab Lukas 15, contoh pribadi yang kehilangan fokus, saya pelajari saudara di perikop ini itu tidak ditulis anak bungsu yang hilang. Saudara cari kalau ada ayat. Tidak ada saudaraku yang kekasih judul anak bungsu yang hilang. Sebagian besar dari kita sering memahami ini anak bungsu terhilang. Tapi ternyata kalau kita pelajari dua-dua terhilang. Makanya perikop itu mengatakan anak yang hilang. Amin. Kalau kita mau belajar riset, membedah atau meresensi kitab suci, kita akan temukan saudara. Ternyata yang hilang di dalam perikop Lukas 15 ini bukan anak bungsu, tapi dua-dua. Kita bisa buktikan. Lukas 15 ayat 13, anak bungsu menghabiskan hartanya untuk berfoya-foya. Hilang fokus. Ya, hilang fokus. Fokusnya hanya menyenangkan dirinya sendiri, hanya untuk dirinya sendiri, egosentris, apalagi dengan dosa. Nah, anak sulung juga punya harta tapi tidak bisa menikmati. Bapak punya segalanya, tidak bisa bersyukur atas berkat yang dimiliki, malah iri, malah marah. Dia merasa apa yang dimiliki akhirnya bukan dia punya. Dia merasa dia juga orang kerja. Artinya orang-orang yang kurang bersyukur seperti itu. Amin. Ketika kita khawatir, ketika kita tidak bersyukur, kita sudah kehilangan fokus. Tidak tunggu nanti berbuat dosa, berfoya-foya. Ini kan dia ke tempat minum-minum, PSK dan sebagainya. Tapi sementara juga melayani, sementara di dalam rumah Bapa, sementara mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah Bapa. Tapi kalau ada iri hati, ada marah, saudara tidak mengampuni, tidak menikmati berkat Tuhan, itu juga sudah kehilangan fokus. Amin. Jangan jadi anak terhilang. Amin. Siapapun kita saudara. Jadi luar biasa, Tuhan mau jangan sampai kita kehilangan fokus. Yang ketiga, yang membuat orang hilang fokus, poor preparation dan poor performance. Tidak ada persiapan, miskin persiapan, kurang berdoa, kurang beribadah, itu akan membuat Anda kehilangan fokus. Poor preparation, poor performance. Tidak ada isi. Mengabaikan hal-hal surga seperti Matius 25 ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa beritanya tapi tidak membawa minyak. Tidak ada persiapan. Kalaupun ada kurang, hanya waktu sementara menunggu. Karena lama yang habislah. Makanya dalam kehidupan ini jangan poor, jangan miskin, jangan kurang persiapan. Amin. Kalau Anda banyak berdoa, itu akan membuat Anda kuat di masa tekanan. Anda banyak beribadah, itu akan membuat Anda sudah tidak khawatir di masa tekanan. Makanya orang dikatakan banyak sekali kegiatan doa, kegiatan ibadah, mempelai doa malam, doa puasa, kunjungan ini, kunjungan itu, mau jauh mau dekat, memang seperti itu. Supaya kita ini tidak poor atau tidak miskin. Performance atau saudara yang kekasih, hal-hal yang dimiliki, segala kekuatan, kapasitas, persiapannya harus juga matang, saudara. Kalau persiapan seadanya atau mungkin bahkan tidak ada, itu akan membuat kita kehilangan fokus. Nah, yang keempat, ini sampai di terakhir saja dulu sini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu melintangi kita dan berlomba
mengerikan bagi kita. Artinya perbuatan dosa ketidaktaatan itu juga akan membuat orang kehilangan fokus. Secara garis besar ada 5 macam dosa. Dan saya apa saja, mulai cepat-cepat. Dosa aktif. Inilah dosa yang disengaja, ya, direncanakan. Ada banyak orang-orang yang secara aktif dengan kehendaknya sendiri berbuat dosa. Tuhan menamakan orang-orang itu adalah orang fasik. Nah, perbuatan dosa aktif ini akan membuat kita tidak fokus lagi untuk Tuhan. Orang yang sudah hidup di dalam dosa, dia akan alhu dengan Tuhan. Bahkan kalaupun dia diberitahukan tentang Tuhan, dia merasa tidak layak. Seperti Yudas, dia tahu tentang Tuhan, tapi karena dia sudah berbuat dosa aktif, diberitahukan tentang Tuhan pun dia rasa sudah tidak layak. Ya, Mazmur 36 ayat 2, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang dapati kesalahannya dan membencinya. Jadi dia bertutur, dosa itu bertutur di lubuk hati. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkan di tempat tidur. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ini orang-orang yang suka melakukan dosa disengaja atau dosa yang aktif. Ada juga dosa kedua. Ini sambungannya. Mereka senang ya berbuat dosa hati. Orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Ya, dia tidak peduli juga melimpah kepada orang baik atau kepada orang yang tidak baik. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencengkam aku. Inilah tindakan-tindakan yang menghalangi fokus kita untuk Tuhan, saudara. Dosa reaktif hampir semua orang. Artinya ada reaksi, ya. Dosa reaktif adalah tindakan pembalasan kita terhadap orang lain yang melakukan kejahatan kepada kita. Bila kejahatan orang lain menyangkut ranah pidana, kita tidak membalas sendiri kejahatan itu, tapi kita menyerahkannya ke tangan yang berwajib. Ini memang seharusnya, ya, karena memang ada pemerintah yang memegang hukum. Artinya ya membalas. Ini masih juga membalas. Terus, tapi bila kejahatan itu tidak dapat dimasukkan ranah pidana atau perdata saja, misalnya caci maki, perkataan kotor, dirugikan, hak kita dilanggar, ada ya pengingkaran kesepakatan, sifat moral atau perdata, maka orang cenderung membalas sendiri kejahatan itu. Ada kan orang kita tak bisa bunuh dia, harus pengadilan. Aduh, Bapak mengampuni. Oh no, kita semua mengampuni, mari didampingi saudara. Mesti pengadilan. Itu kan dia nak mampu baking, waktu dia mampu baking, mulai baku tanda di Facebook dan sebagainya, balas membalas. Itu namanya dosa reaktif. Artinya orang bikin salah aturan, orang ingin sekali balas. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil itu untuk memperoleh berkat. Amin. Jadi jangan sampai dosa ini membuat kita hilang fokus. Dosa pasif, tidak berbuat baik, tidak berbuat kebenaran. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia juga berdosa. Jangan juga stuck, yang penting kita tidak bikin dosa, tapi kita berhenti buat juga kebenaran, itu tetap dosa. Dan yang di dalam 1 Yohanes 3, setiap orang yang lahir dari Elohim tidak berbuat dosa lagi, sebab benih lahir tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Elohim. Inilah tandanya anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Jadi setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Elohim. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara. Jadi dari tindakan kita mengasihi itu diketahui kita ini anak-anak Elohim atau anak-anak iblis. Jadi seperti itu. Jadi ketika orang berhenti mengasihi, dia sementara melakukan dosa pasif. Jadi bukan hanya dia hidup di dalam kebenaran,
Tapi ketika dia tidak mengasihi, tidak punya kasih, saudara, dia telah kehilangan. Dia sementara hidup di dalam dosa pasif. Nah, yang terakhir ini adalah dosa tidak sengaja. Kita tahu berarti sesuatu perbuatan yang saudara yang kasih tanpa sadar kita lakukan, tapi itu dilakukan dalam sebuah situasi yang tidak terduga, misalnya kecelakaan. Tapi dari semua ini dosa tetap dosa, amin, dan harus dibereskan. Makanya walaupun dosa tadi sengaja, Tuhan tetap mempersiapkan saudara kota-kota perlindungan. Dan ada syarat. Orang yang contoh potong kayu rubuh ke orang, cepat lari, karena utang darah akan kejar. Karena di dalam kitab Taurat, rubuh atau kayu roboh kepada orang itu harus dibalaskan juga, dirobohkan juga, seperti itu. Tapi karena Tuhan tahu ini kan manusia punya keterbatasan, tidak sengaja, tanpa sengaja, makanya Tuhan bilang ada kota orang Lewi. Di sanalah orang yang melakukan dosa tidak bersalah harus dilari. Syarat jangan sampai keluarga temukan lebih dahulu. Artinya dapat dikejar ya akan diganti seperti itu. Tapi kalau dia cepat larinya akan dilindungi oleh undang-undang, termasuk imam-imam di sana, saudara. Jadi hari ini Tuhan mau mengajar kepada kita, fokuslah kepada Tuhan Yesus. Buang semua hal yang menghalangi fokus. Amin. Dan saya percaya janji berkat untuk orang-orang fokus dengan Tuhan pasti akan diberikan Tuhan. Biarlah kebenaran ini menguatkan kita. Ada waktu kesempatan lain kita akan lanjut seri kedua. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita juga masuk di dalam perjamuan dan pembasuhan kaki, kita tetap akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah belajar kebenaran daftar-Mu, meteraikan semua ini Bapa. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Kami dapat fokus kepada-Mu, fokus di dalam Engkau. Sekalipun ada harga bayar, mampukan kami untuk tetap fokus. Mampukan kami untuk Tuhan membuang segala hal-hal yang merintangi fokus kami kepada Tuhan. Dan Bapa, berkati kami semua, biarlah kebenaran menguatkan kami. Kami terbatas bahasa dan kata-kata, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Meteraikan semua itu. Dan saat ini kami akan menyembah dalam roh dan kebenaran, urapi penyembahan kami. Kuasa setan coba menghambat, kami sudah patahkan tolong alam nama Yesus. Kami siap untuk menyembah.